源から生み出されるもの、格が違う相手には怯え、時には暴走させることもある。Halo semuanya, selamat datang di channel Nekutaku. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita anime Maugakuin no Futeki Gyousha tentang kejadian 2000 tahun lalu di era mitologi. Negara para manusia dibinasakan, hutan yang dihuni para roh dibakar menjadi abus, serta para dewa-dewi dibunuh. Terdapat sesosok raja iblis yang ditakuti. Dia menaklukkan makhluk lain dengan kekejamannya. Dan orang yang berani menentangnya akan dibinasakan. Namanya adalah Anos Voldigord. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scan dibuka ke pengumuman tentang Deus Day, yaitu sistem untuk melatih para calon Raja Iblis layaknya seperti akademi. Sejak 2000 tahun sepeninggalan Raja Iblis bahwa ia akan terlahir kembali di tahun ini. Dari keturunan murni, ras kekacauan mungkin ada dari mereka yang menjadi reinkarnasi Raja Iblis. Oleh karena itu, ras yang keturunan murni ataupun bangsawan menjadi sangat sombong dan terjadi kesenjangan sosial yang sangat jauh. Scan berpindah keesokan harinya, terlihat gedung sekolah. Ada seorang gadis berambut putih yang diantarkan ke sekolah oleh kedua orang tuanya yang sangat senang anaknya masuk ke akademi ini sembari menyorakinya untuk semangat. Gadis ini bernama Misha dan memegang surat yang penting baginya. Namun, karena melamun suratnya jatuh dan diambil oleh seorang murid laki-laki bernama Anos yang menjadi tokoh utama kali ini. Orang tua Anos juga ikut mengantar Anos dan sangat bersemangat layaknya orang tua Misha. Akhirnya mereka jalan bersama memasuki akademi. Namun saat masuk, ia dihadang oleh seorang anak sombong yang mengatai mereka seperti anak TK karena diantar oleh orang tua mereka. Namun mereka berdua mengacangi atau tidak peduli terhadap anak ini dan melewatinya begitu saja. Dan anak ini bernama Zeppes. Karena tidak dianggap oleh Anos dan Misha, ia menjadi kesal dan Anos membalas dengan mengejeknya kembali. Dan itu membuat Zeppes kesal dan menyuruh mereka berlutut atau ia akan membakar mereka hingga sisa tulang dengan sihir api di tangannya. Tetapi Anos tak gentar sedikit pun dan ia malah terus mengejek Zeppes. Lalu Anos dengan tiupannya saja menghilangkan api yang dibangga-banggakan Zeppes dan Anos menggunakan sihir kata-kata yang membuat Zeppes tak bisa bergerak sama sekali. Yang intinya, ia dipermalukan oleh Anos dengan mudahnya. Sekarang berpindah terdapat pengumuman bahwa akan diadakan ujian praktik 1 lawan 1 dan ujian sihir lainnya. Dan saat Anos pun tiba, ia memasuki lapangan ujian yang ditonton banyak murid akademi. Dan Zeppes menjadi lawannya untuk ujian kali ini. Para penonton lebih mendukung Zeppes karena background keluarganya. Namun, Anos malah mengejeknya karena penakut karena menggunakan armor sebegitunya. Dan ini juga yang membuat Zeppes marah kembali. Ternyata armor ini memiliki kekuatan untuk menangkis sihir kata-kata Anos. Zeppes mengeluarkan pedang sihirnya dan bangga bahwa ini merupakan pedang legendaris yang diturunkan secara turun-temurun di keluarga ini dan mengatakan pedang ini meningkatkan 10 kali lipat kekuatan. Namun, balasan Anos hanya mengejeknya dengan menyebutkan jika kekuatanmu hanya 1, maka itu hanya menjadi 10. Perkataan ini yang membuat Zeppes kesal dan langsung menyerangnya. Lagi-lagi, Anos hanya meniupnya saja, dan api di pedang itu langsung menghilang, dan mengatakan bahwa melawannya saja merupakan kesalahan dan terus mengeretaknya. Zeppes tahu itu hanya gertakan dan ingin kembali menyerang, tetapi tiba-tiba ia berdarah dari dalam. Seperti terpotong-potong, dan itu adalah kekuatan Anos yang berasal dari detak jantungnya. Yang membuat Zeppes tercabik-cabik diam, tak bergerak, namun Zeppes tak mau kalah. Ia menyuruh Anos membuatnya menyerah, dan Anos mengabulkan keinginannya, bahwa ia tak akan menyerah sampai mati pun. Dan benar, dengan sekali jentikan jari Anos, Zeppes langsung bubar, tak tersisa yang artinya ia mati. Lalu Anos menggunakan sihirnya untuk membangkitkannya lagi dan itu dilakukan Anos secara terus-menerus. Para penonton yang menyaksikan adegan penyiksaan tanpa henti jadi takut terhadap Anos.
Dan setelah beberapa kalimat dan dihidupkan, Zephos mengaku menyerah. Scan berpindah ke tes berikutnya, yaitu tes kekuatan sihir. Misha mendapatkan skor 100,246. Dan berikutnya Anos, ia mendapatkan nilai 0% karena batu yang digunakannya hancur tak sanggup menghitung kekuatannya. Scan berpindah ke tes selanjutnya lagi. Tes ini merupakan tes bakat dengan ditanyakan berbagai pertanyaan sebagaimana jika mereka menjadi Raja Iblis, apa yang dipikirkan oleh Raja Iblis tentang pertanyaan. Anos menganggap ini sangat mudah sekali karena dia sendiri Raja Iblisnya. Scan pun berpindah keluar sekolah dan langit yang sudah mulai gelap. Saat ingin kembali pulang, Anos dihadang oleh Misha. Dan Anos langsung menawarkan untuk makan malam bersama keluarganya untuk merayakan kelulusannya. Dan Anos menggunakan sihir Gatom, yaitu sihir teleportasi. Misha kaget bahwa Anos bisa melakukan sihir yang sudah lama punah. Anos disambut oleh ibunya dan menanyakan tentang hasil dari ujiannya. Betapa senangnya ibunya tahu bahwa Anos lulus. Ibunya masih memperlakukan Anos seperti anak kecil karena memang umur Anos baru 1 bulan sejak lahir dan bertumbuh dengan cepat. Lalu Anos memperkenalkan Misha kepada ibunya, namun ibunya menganggap bahwa itu adalah calon menantunya. Singkat cerita, mereka makan bersama dan membahas tentang yang terjadi seharian tadi. Setelah berpesta, Anos mengantarkan Misha pulang dan sembari bercerita tentang orang tua Misha yang ternyata itu bukan orang tuanya dan hanya walinya saja. Dan Anos menanyakan keluarganya yang asli. Dan Misha hanya menjawab bahwa mereka sibuk, serta Misha menceritakan tentang kakaknya. Dan di tengah perjalanan, mereka dijegat dan masuk ke dalam sihir yang membuat mereka berpindah tempat ke arena turnamen. Ternyata yang menjebak mereka adalah keluarga Inbu, dan itu adalah kakaknya Zephos. Dia ingin membalas perlakuan Anos yang mencoret nama baik keluarga bangsawannya. Dan di sini Zephos pun hadir, dan dengan teganya kakaknya Zephos membunuh Zephos di depan Anos dengan membakarnya karena membuat malu keluarganya. Dan ia bernama Leok. Dia dan pasukannya langsung menyerang Anos dengan sihirnya, namun Anos hanya menggunakan mata iblisnya yang membuat lingkaran sihir yang mereka keluarkan tidak stabil dan berujung dengan meledaknya sihir mereka di tangan mereka sendiri. Leok yang tersisa sendirian, dia menggunakan sihir terlarang dari keluarganya, namun itu tak berdampak apa-apa pada Anos. Yang membuat Leok menjadi ketakutan karena Anos tak terluka sedikit pun. Dan Anos menjelaskan bahwa sihir yang ia gunakan tentu saja tak akan mempan kepada pembuatnya sendiri, yaitu Anos. Lalu Anos menghidupkan kembali Zephos menjadi mayat hidup yang kuat karena kebenciannya yang tercipta karena kakaknya yang membunuhnya, dan ini yang membuat Leok kewalahan dan menyerah. Di saat inilah Anos mendeklarasikan atau memperkenalkan dirinya yang bernama Anos Voldigord yang merupakan Raja Iblis dan mengampuni keturunannya Leok ini. Scan dimulai dengan kembali ke 2000 tahun yang lalu. Pasukan pahlawan telah berhasil masuk ke dalam istananya Anos. Pahlawan ini bernama Kanon. Kanon menyuruh Anos untuk menyerah karena kejahatannya membunuh banyak manusia. Dan Anos membalikan pertanyaan tersebut kepada Kanon dengan berapa banyak manusia yang membunuh iblis juga. Manusia berpikir dengan mengalah dunia akan menjadi damai. Dan Anos mengajukan usul untuk membuat dinding di antara ras yang ada agar terpisah dan menghilangkan percikan tersebut, dan menggunakan sihir itu ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dan Kanon mengabulkan keinginannya dengan membunuhnya yang membuat sihir tentang dinding itu pun tercipta. Scan berpindah ke kelas di akademi. Misha menjelaskan tentang badge yang ada di tangan kiri Anos yang mengartikan bahwa ia tak layak dan tak pernah terjadi ada iblis yang mendapatkan badge tersebut. Anos merasa aneh bahwa ia tak pernah menciptakan hal semacam ini. Lalu Anos menanyakan tentang siapa Raja Iblis yang dia ketahui, namun Misha tidak bisa menyebutkan namanya. Jadi Anos menggunakan sihir telepati agar mereka bisa berbicara tanpa orang lain tahu. Dan nama Raja Iblisnya ialah Avos Dilfhevia. Dan Anos menyimpulkan bahwa ada yang mengganti sejarah yang ada. Dan kelas pun dimulai. Guru yang menjadi wali kelas memperkenalkan diri, ia bernama Emilia Rudwell. Dan akan membagi tim dan menyuruh yang mau menjadi ketua untuk menyalonkan diri. Tetapi dengan syarat harus bisa menggunakan sihir Gize. Dan Anos menyalonkan diri menjadi kandidat pula. Namun guru merendahkan mereka bahwa murid yang berseragam putih atau darah campuran dilarang menjadi ketua.
Namun Anos membalas dengan mengatakan bahwa dirinya hanya membuktikan bahwa darah campuran tidak lemah. Dan ia maju ke depan dan mengubah sihir Gize. Bu Emilia menjadi lebih kuat, dan itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Bu Emilia yang benci terhadap murid seragam putih atau darah campuran menjadi mau tak mau membiarkan Anos menjadi ketua. Bu Emilia meminta kepada murid lainnya menjadi ketua untuk memperkenalkan dirinya. Satu dari wanita berseragam merah memperkenalkan dirinya yang merupakan keturunan langsung dari 7 pendiri yaitu Necron. Scan berlanjut dan hanya Misha yang bergabung ke dalam tim Anos. Lalu Sasha menghampiri mereka dan meminta Anos bergabung dengan timnya sambil meledek Misha. Namun Anos tentu saja membela Misha. Sasha yang tak terima menggunakan kekuatan mata sihirnya kepada Anos. Satu kelas sudah takut karena Sasha menggunakan mata sihirnya yang membuat ruangan menjadi retak. Namun itu tak berpengaruh kepada Anos dan membuat Misha sangat kaget. Lalu Anos juga menggunakan mata iblisnya bahwa bukan Sasha seorang yang bisa menggunakan kekuatan itu. Dan mata iblis Anos jauh-jauh lebih kuat dibandingkan punya Sasha. Dan Anos mengajak ia untuk bergabung dengan timnya, namun Sasha menolak mentah-mentah permintaannya. Dan di saat pulang, Sasha mencegat Anos dan mengatakan saat pertandingan mereka akan bertaruh di mana jika Anos menang, ia akan melakukan apa saja. Dan jika Sasha yang menang, ia menjadikan Anos miliknya. Dan Anos pun tentu menerima tawarannya karena ia jelas akan menang. Scan berpindah ke hari pertempuran antara Anos dan Sasha. Pertarungan pun dimulai. Misha khawatir karena mereka hanya berdua. Namun Anos sudah memiliki rencana. Ia menyuruh Misha menciptakan 3 kastil agar musuh bingung di mana yang asli. Dan selagi itu, Anos menghampiri langsung kastil lawan. Dan rencananya berjalan dengan mulus. Sasha dan tim yang sudah hampir kalah, mereka menggunakan sihir terakhir seperti kanon yang sangat mematikan. Dan melepas sihir tersebut kepada Anos, namun Anos membalas sihir tersebut dengan sihir Gerega yang jauh lebih kuat dan tentu saja pertempuran dimenangkan oleh Anos. Sasha yang sudah kalah terpaksa mengakui kehebatan Anos dibandingkan dirinya. Dan Anos menagih janjinya dengan menyuruh Sasha bergabung ke timnya. Setelah semua terjadi, Anos mengajak Sasha dan Misha untuk makan malam di rumahnya. Dan reaksi dari ibu Anos sama saja. Malah sekarang dia menganggap Anos berpoligami. Singkat cerita, setelah makan malam, Anos mengantar mereka berdua pulang dan terlihat seperti Sasha dan Misha sudah berbaikan. Setelah sampai depan rumahnya Sasha, menyuruh Misha masuk duluan dan Sasha mengucapkan terima kasih kepada Anos dan bersambung. Sampai di sini dulu alur cerita anime Mau Gakuin Novoteki Gousha yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.